pagi Om Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Gendon dan sekarang ditemani oleh Ibu Susi. Ibu Susi, juga ada Romo. Saya Romo Maxim Dan juga Oma Lili, yes. dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Oke Ibu Susi, mungkin apa yang mau dibicarakan? Iya, karena hari ini adalah hari Senin 9 Oktober 2023. Kita memperingati Santo Luis Bertrand. Romo, silahkan supaya kita banyak bisa bahas. Apa yang menarik dari Santo Luis Bertrand? Siap. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi juga para pemirsa Opa dan Oma dan juga semua yang menyaksikan acara ini. Sebagaimana tadi disampaikan, hari ini kita mencoba untuk menggali dan juga mengenal tentang hidup dari Santo Luis Bertrand, orang kudus yang hidup di abad ke-16. Ya. Dia lahir dari tahun 1526 sampai dengan 1581. Dia berasal dari Spanyol, tetapi kemudian setelah mengabdikan diri menjadi imam Dominikan, dia mendapat tugas misionaris untuk menjalankan pelayanan dan mewartakan kabar sukacita ke wilayah Amerika Latin, tepatnya di Kolombia dan juga di wilayah Panama. Sampai dengan kemudian dia meninggal di Cartagena di Kolombia. Kisah hidup dia ketika menjalani tugas misi setelah dia ditabiskan menjadi imam Dominikan. Waktu itu gereja mencoba untuk membangun atau menyebarluaskan kehidupan iman di wilayah Amerika Latin, dan banyak imam yang dikirim ke sana. Salah satunya adalah Luis Bertrand ini. Ketika dia menjalani tugas panggilan mewartakan tentang gereja, mewartakan tentang Yesus di wilayah Amerika Latin, tidak mudah awal karena dia harus berhadapan dengan situasi masyarakat di sana dan juga menghadapi situasi pemerintahan. Sehingga ketika menjalankan tugasnya, dia menjalankan tugas sebagai pengajar dan mengajarkan ajaran iman, tapi juga dia menjalankan tugas sebagai pembela, bahwa berhadapan dengan masyarakat yang golongan bawah dan mereka bertentangan dengan pemerintah. Dia hadir untuk membela masyarakat, untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi inspirasi mereka kepada pihak pemerintah. Sehingga butuh keberanian, kerja keras, dan juga tekad yang kuat yang ditunjukkan oleh Luis Bertrand. Dan dalam pengalaman ketika menjalankan tugas misi, dia mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi selalu kekuatan doa menjadi pegangan. Sebagai seorang imam, sebagai seorang biarawan Dominikan, dia menjalankan tugas dengan menjadikan kekuatan doa sebagai bekal dalam menghadapi kesulitan yang dialami di tempat misi. Jadi bisa dibayangkan bahwa pada masa itu dia boleh dibilang menjalankan tugas misionaris. Karena zaman-zaman dulu, seperti juga yang kita alami di negara kita mendapat tenaga misionaris dari wilayah-wilayah Eropa. Nah, itu juga yang dialami wilayah-wilayah Eropa waktu zaman itu. Mereka memiliki tenaga misionaris dalam diri imam atau juga banyak juga awam, pergi ke berbagai tempat, katakanlah di wilayah untuk kita di Asia atau juga di wilayah di Amerika Latin. Tempat-tempat yang kalau pada masa itu tempat-tempat yang baru mereka kenal. Katakanlah Amerika Latin, mereka baru tahu dari wilayah Amerika Latin. Sehingga ketika mereka pergi ke sana untuk perdagangan, mereka juga mengirimkan tenaga-tenaga imam untuk menyebarluaskan ajaran Kristen. Dan ini ya, Luis Bertrand salah satunya. Di sana dia menjalankan tugas pelayanan ini, mewartakan Injil dengan melalui pengajaran, tetapi juga seperti yang tadi saya bilang dengan membela masyarakat kecil. Jadi ada keteladanan hidup tentang seorang misionaris yang mau mengajarkan atau memberitakan tentang Yesus, tetapi juga ada keteladanan hidup tentang seorang nabi yang mana dia mau membela, sebagaimana dulu nabi membela bangsa pilihan. Demikian juga kehadiran para misionaris waktu mereka juga membela masyarakat yang lebih kecil dalam kaitan dalam hubungan mereka dengan pihak pemerintah atau pihak atasan mereka.
Ini terhadap hidup yang ditujukan oleh Louis Bertrand, sampai kemudian setelah dia meninggal, dia lalu mengalami proses beatifikasi dan dikanonisasi untuk menjadi santo, lalu kita rayakan pada tanggal 9 Oktober seperti pada hari ini. Yang menarik apa yang membuat dia bisa menjadi santo? Yang menarik adalah sebagaimana yang tadi saya sampaikan, teladan imannya bahwa dia mau menjadi seorang misionaris. Dia pergi dari tempat asalnya, pergi ke wilayah yang jauh, yang masih baru, dan kalau zaman itu jauh, karena mereka satu-satunya yang mereka bisa pakai untuk segala transportasi adalah dengan berlayar, dengan kapal. Dan kapal juga bukan seperti kapal sekarang dengan tenaga mesin. Dulu kan lebih mengandalkan angin, layar dan angin. Sehingga keteladanan iman ini seperti ini, bahwa dia mau menjadikan dirinya sebagai misionaris yang mewartakan. Itu mengingatkan kita juga kepada para rasul atau zaman gereja perdana, di mana para rasul itu pergi ke berbagai tempat untuk mewartakan kabar sukacita. Ini juga yang dibuat oleh misionaris zaman itu, termasuk yang dialami oleh Santo Louis Bertrand ini. Dia menjalankan tugas misionaris dan juga dalam kehidupannya bersama dengan umat yang dia kunjung, atau teman umat yang dia layani dalam tugas permisi, dia menunjukkan sikap untuk membela, sikap untuk ada bersama dengan mereka, dan juga bisa memberikan teladan hidup yang baik melalui sikap dan tutur kata. Inilah yang membuat gereja lalu menghargai, mengapresiasinya dengan kemudian membuat pendidikan melalui peristiwa beatifikasi dan kanonisasi, sehingga akhirnya dia terpilih menjadi salah satu orang kudus, Santo Louis Bertrand. Karena dia menyelami pekerjaannya ya Romo, dalam pelayanannya, sehingga banyak orang yang tertarik dengan kehidupannya dia sendiri. Ya. Mungkin Oma ada pertanyaan? Saya mau bertanya mengenai misionaris. Iya. Saya nggak ngerti. Jadi kalau menurut saya, bayangan saya, misionaris itu mereka itu romo ya, imam yang sudah betul-betul mengenai gereja, mengenai ajaran gereja sama matang, betul. Mereka dikirim ke daerah yang sama sekali tidak ada ajaran, ya, ajaran gereja. Sana tentunya mereka tidak langsung terus memberikan pelajaran. Mungkin mereka itu ya hidup bersama. Belusukan. Ya, belusukan gitu ya. Batu di pengairannya, di sawahnya, barangkali gitu, sambil pelan-pelan memberikan ajaran itu. Iya. Begitu ya Romonya. Jadi begini Oma, misionaris itu merujuk kepada apa yang dulu dibuat atau ditentukan oleh Yesus kepada para murid dan kepada para rasul. Yesus mengutus mereka. Dalam Injil kita baca bagaimana Yesus mengutus. Ini menjadi awal kisah tentang misionaris. Bahwa mereka itu diutus untuk pergi, dan namanya orang diutus. Kalau zaman dulu orang diutus itu berarti orang yang diminta untuk membawa pesan. Zaman dulu, kalau zaman Yesus, bahkan zaman sebelumnya, orang ketika berkabar dari satu tempat ke tempat yang lain, dua cara, dengan bersurat atau dengan mengutus orang, supaya orang yang diutus itu bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan dari orang yang mengutusnya. Katakanlah saya mau menyampaikan sesuatu kepada Oma dan kita berada di tempat yang jauh, saya akan minta antara saya kirim surat lewat orang yang nanti ngantar surat, itu orangnya bisa siapa saja, atau dulu ada juga istilah mereka surat pakai dengan burung merpati. Tetapi cara yang kedua yang lebih efektif adalah saya mengirim orang. Itu yang disebut dengan utusan. Saya mengirim orang supaya orang itu akan pergi ke Oma untuk menyampaikan apa yang saya mau sampaikan ke Oma. Dia menyampaikan secara langsung. Nah, itu awal dari misionaris, bagaimana Yesus mengirim para murid untuk pergi ke berbagai tempat, mengajar tentang kabar sukacita, apa yang Yesus sudah ajarkan kepada mereka, mereka pergi. Sehingga ketika Yesus kemudian wafat, bangkit dan naik ke surga, para rasul terima tugas ini, mereka pergi bermisi, mereka pergi mewartakan tentang Yesus atau juga tentang ajaran gereja ke berbagai tempat. Ini mereka dulu awalnya di wilayah Palestina, mereka pergi. Katakanlah Rasul Petrus dan Paulus, mereka sampai akhirnya meninggalnya di Roma. Jadi mereka pergi dari wilayah Palestina Israel sekarang, mereka pergi ke Eropa yang sekarang Roma. Jadi mereka sudah bermisi, itu awal
awal tindakan misi. Mereka melakukan misi itu berarti mereka menyampaikan pesan dari orang yang mengutus mereka. Lalu kemudian ketika gereja berkembang dari waktu ke waktu, misi ini juga masih bertahan bahwa orang pergi untuk mewartakan pesan. Pesan dari siapa? Pesan dari Yesus tentang mewartakan. Ya, semua orang bisa melakukan tindakan misionaris, tapi umumnya dulu lebih banyak dibuat oleh para imam, biarawan-biarawati. Mereka melakukan tugas misionaris, pergi dari tempat mereka ke tempat yang lain. Kalau namanya bermisi berarti dia pergi dari tempat ini ke tempat yang lain. Atau cara yang kedua adalah dia menyampaikan apa yang menjadi pesan dari orang-orang yang diterima. Sehingga bermisi itu bukan saja tempat, bahwa dari tempat yang ini ke tempat yang lain, tetapi juga ketika menyampaikan sesuatu apa yang menjadi pesan dari yang kita terima kepada orang lain, di sini juga kita bermisi. Belum tentu itu mengenai ajaran gereja. Selalu tentang ajaran gereja. Selalu tentang Yesus ya. Namanya bermisi berarti menyampaikan sesuatu dari orang yang memberikan pesan untuk kita. Di Indonesia ini juga masih ada misionaris. Iya. Sebagai imam kami juga disebut bermisi, bukan? Kan pengabar Injil ya. Ya. Sebagai misionaris. Ya, makanya Oma tadi kan saya sampaikan dua pengertian dalam arti misionaris, tempatnya bukannya tempat dia tapi dia pergi ke tempat orang lain, itu dia bermisi ke tempat. Katakanlah sekarang ada imam-imam mereka pergi bermisi ke wilayah di Eropa atau di Amerika, di Afrika, itu mereka bermisi dari sini ke sana. Tapi juga misionaris dalam arti bahwa kita menyampaikan pesan dari orang yang mengutus kita. Dan kita meyakini bahwa Yesus mengutus kita. Sehingga ketika bermisi, menyampaikan sesuatu pesan itu, di situ kita bermisi. Oma juga bisa bermisi ketika Oma menyampaikan atau menunjukkan dengan pengalaman tentang apa yang Yesus ajarkan. Sehingga bermisi bukan berarti bahwa hanya imam, hanya itu yang pergi keluar sana menjalankan tugas, itu dia bermisi. Tetapi kita sendiri juga bisa disebut bermisi ketika kita menyampaikan pesan. Dalam hal ini pesan berarti ajaran-ajaran dari Yesus, ajaran-ajaran dari gereja. Di situ kita bermisi. Dan pasti tidak salah. Tidak salah. Kalau kita melakukan apa yang sesuai dengan yang Yesus sampaikan. Mungkin menambahkan pertanyaan umat tadi, yang masalah misionaris itu, apakah harus imam atau orang awam pun bisa? Waktu zaman dulu. Zaman dulu bisa. Misionaris itu tidak selamanya imam, bisa juga awam. Bisa juga awam yang dikirim pergi ke tempat yang lain. Berarti nggak melulu imam. Kebanyakan lebih banyak imam. Tapi untuk permisi tidak semuanya imam, bisa juga. Dari ordo yang mengirim pun ada juga yang awam atau gimana? Kalau dari ordo yang mengirim biasanya selalu imam. Tetapi kalau awam itu biasanya dari keuskupan atau dari paroki yang mereka pergi untuk pergi menyebar. Atau dia memang mau melaksanakan pekerjaan, tetapi dia terpanggil ketika di tempat sana, dia terpanggil untuk menyebarkan tentang ajaran yang dia miliki. Di situ dia bermisionaris. Takut bisa disebut misionaris. Bisa, kita semua bisa disebut misionaris. Dia itu bermisi tapi tidak mendapat penderitaan gitu enggak ya? Ada banyak. Ada. Hidup kita aja banyak penderitaan, apalagi yang hanya mungkin di informasi tidak dimasukkan semua, tidak terperinci tentang penderitaan apa yang dia alami. Tapi bisa dibayangkan bahwa dia pergi dari tempat yang asalnya dia lalu pergi ke tempat yang lain, pasti selalu ada kesulitan soal makanan. Kebetulan bahasanya sama karena dari wilayah Spanyol dengan di Kolombia bahasanya bahasa Spanyol. Tetapi pasti soal makan, soal iklimnya itu sudah ada yang berbeda. Penyesuaian dengan penduduk setempat. Penyesuaian dengan penduduk setempat. Ya. Tapi di sini tidak dinyatakan dia meninggalnya karena apa? Dia meninggal karena tidak disebutkan ini, tapi bukan sebagai martir, bukan dibunuh dia. Oke, luar biasa. Kenapa? Mungkin ada tambahan. Oh, gimana Romo? Cukup ya Romo ya? Ya, aku rasa sudah cukup. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Oma Lili Dias. Mari kita tutup dengan doa. Baik, mari kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau telah mengirimkan para misionaris dalam perkembangan kehidupan gereja. Mulai dari gereja perdana dalam diri para rasul dan juga para murid-Mu. Sampai dengan saat ini, Engkau senantiasa mengirimkan dan mengutus para misionaris pergi ke pelbagai belahan dunia untuk mewartakan tentang, atau juga menjadikan diri kami sebagai misionaris dalam tugas, dalam lingkup kehidupan kami masing-masing untuk memberikan kesaksian tentang apa yang kami terima dari Yesus Kristus Putramu dan menjadi ajaran gereja. Hari ini kami merenungkan pengalaman misionaris dari orang kudus-Mu, Santo Louis Bertrand, Imam Dominikan di abad ke-16 yang menjalankan misi di wilayah Amerika Latin. Semoga dengan keteladanan yang ditunjukkannya untuk membawa pesan tentang Yesus dan ajarannya melalui tindakan dan tutur katanya bersama dengan orang-orang yang ada di wilayah misi di wilayah Amerika Latin, di Kolombia dan Panama. Kami juga boleh belajar tentang semangat memberikan kesaksian sebagaimana ditunjukkan oleh Santo Louis. Kiranya ini juga boleh kami gunakan, kami buat di dalam kehidupan kami masing-masing. Sertailah kami ya Tuhan senantiasa dengan berkat dan perlindungan. Doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Louis Bertrand, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita akan berjumpa lagi di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini yang berikutnya. Orang Kudus hari